Audio. Audio. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Di video kali ini kita akan lanjut ya belajar SQL-nya, yaitu hari ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi agregat apa aja yang ada di SQL. Oke, untuk yang baru pertama kali datang, selamat datang ya teman-teman. Dan saya sarankan untuk nonton video ini secara full ya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa supaya nyambung nih pembahasan kita dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Teman-teman bisa nonton dulu video-video sebelumnya terkait juga dengan SQL. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Kita akan membahas tentang fungsi-fungsi agregat. Oke, fungsi agregat itu apa ya? Biasanya kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan aggregate function ya. Fungsi ini digunakan untuk melakukan perhitungan pada sekelompok nilai data. Oke, yang kedua, nah contohnya ini teman-teman. Jadi fungsi agregat di SQL sebenarnya nggak banyak ya. Yang pertama itu ada sum, yang kedua itu count, yang ketiga ada average, terus keempat ada min atau minimum, dan yang kelima ada maksimum atau nilai maksimum. Nah, masing-masing dari ini apa artinya? Oke, akan saya jelaskan ya satu persatu. Yang pertama itu adalah sum. Sum ini mungkin teman-teman udah familiar ya. Kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah pernah menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel, teman-teman pasti tahu maksudnya ya. Sum itu fungsinya adalah untuk menghitung jumlah nilai dalam kolom bertipe data numerik. Jadi sum itu hanya bisa digunakan untuk tipe-tipe data numerik atau tipe-tipe angka. Jelas ya teman-teman, karena kita nggak bisa gitu kayak menjumlahkan data yang berbentuk kata-kata gitu ya, atau teks. Yang pasti ketika kita mau menjumlahkan sesuatu, pasti itu kita membahas tentang data-data yang berbentuk atau bertipe data-data numerik. Nah, untuk cara menggunakannya simple ya. Kita harus gabungkan ya dengan select minimal. Jadi select sum dan masukkan nama kolom yang mau kita jumlahkan. Misalkan di sini ada kolom, kita punya kolom ya, misalkan penjualan gitu ya, sum nilai penjualan gitu ya, atau sum revenue gitu, atau pendapatan. Nah, kita akan mendapatkan hasil total ya, total nilai berupa satu baris gitu ya datanya, total nilai dari kolom yang kita maksud. Seperti itu maksudnya. Ini yang pertama ya, fungsi agregat yang pertama adalah sum. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Oke, count itu fungsinya adalah untuk menghitung jumlah baris atau data dalam sebuah kolom atau tabel. Ya, ada tapinya ya, ada kolom atau tabel. Nah, nanti saya jelaskan. Oke, nah jika pakai count, column name artinya cuma spesifik ya di kolom tertentu gitu ya teman-teman. Nah, maka baris yang bernilai 0 atau kosong, jadi misalkan kita punya data gitu ya di satu kolom, kolom itu ada 10 baris, tapi kolom yang ada atau baris yang ada nilainya misalkan cuma 9 dari 10, maka dia akan mengembalikan nilai count, hasil count-nya itu 9 teman-teman. Jadi nilai yang 0 itu tidak dihitung. Nanti kita akan gunakan ilustrasinya ya. Oke, nah tadi kan udah saya jelaskan, di sini kita bisa menghitung jumlah baris dalam sebuah kolom atau tabel. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung jumlah baris ya atau jumlah data dalam sebuah kolom, caranya seperti ini. Select, count, nama kolomnya. Nah, ini masukkan aja ya nama kolomnya salah satu, lalu dari tabel apa. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung jumlah baris ya dari seluruh kolom dari yang ada di sebuah tabel, kita bisa pakai seperti ini. Select, count, terus menggunakan tanda bintang ini, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan tanda asterisk. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke fungsi agregat yang ketiga. Yang ketiga itu adalah average. Nah, average ini juga mungkin teman-teman udah lebih familiar ya. Kalau di Excel bisa ditulis ya AVG, bisa juga ditulis lengkap average. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya adalah menghitung rata-rata nilai dalam kolom bertipe data numerik. Nah, ini sama ya dengan fungsi agregat sum. Ini hanya bisa menghitung rata-rata dari data yang bertipe numerik. Caranya seperti ini, teman-teman. Sinteksnya select AVG, langsung masukkan ke dalam ini ya, kurung, tanda kurung ini nama kolomnya. Lalu masukkan juga nama tabelnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu minimum. Minimum ya, seperti namanya ya teman-teman, minimum. Kita akan mencari nilai terendah
di dalam suatu kolom. Misalkan gini, kita punya data nilai siswa gitu ya, satu kolom misalnya nilai matematika gitu. Nah, ntar misal nilai matematika itu macam-macam tuh, misalkan di baris pertama nilainya 100, baris kedua nilainya 50, baris ketiga nilainya 30, terus naik lagi nih ada yang nilai 75. Nah, kalau misalkan kita masukkan nilai menggunakan min ya, berarti yang keluar adalah nilai yang terendah di situ. Yang terendah tadi kalau nggak salah yang saya sebut adalah 50 gitu. Jadi biasanya memang kita ingin tahu nih, oh nilai terendah, range nilai terendah gitu ya, di sebuah nilai itu misalkan minimumnya 50. Nah, nanti kita juga akan bahas di sini. Kebalikannya, tadi ada minimum, otomatis ada juga maksimum. Nah, kalau maksimum itu adalah menghitung nilai maksimum atau nilai tertinggi dalam sebuah kolom. Seperti itu. Ya, sinteksnya juga sama, select, max, masukkan nama kolomnya, lalu dari tabel apa. Seperti itu, teman-teman. Oke, nggak panjang lebar ya untuk teorinya, kita akan langsung praktekkan aja gimana cara pakainya itu di SQL. Oke, kita akan geser dulu ke The Beaver, dan jangan lupa teman-teman bisa untuk download dulu ya scriptnya, udah saya siapkan, ada linknya di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya hands-on-nya menggunakan tools yang bernama The Beaver. Untuk teman-teman yang baru pertama kali lihat tampilan seperti ini, saya sarankan untuk nonton dulu video yang pertama sampai dengan ketiga yang ada di channel ini, terkait dengan cara install aplikasinya, cara install database-nya, dan juga cara install dan memasukkan data ke dalam database. Oke, videonya ada di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja sekarang. Yang pertama itu, seperti biasa, ketika kita mau praktek, kita harus membuat tabel dulu ya. Tabel yang bisa kita utak-atik gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat tabel yang bernama tabel sales. Nah, seperti namanya udah jelas ya. Kita harus ingat juga ketika kita membuat tabel, pastikan namanya itu merepresentasikan isinya. Ini udah pernah saya bahas juga tentang istilah-istilah dasar yang ada di SQL. Teman-teman bisa nonton di video yang ini. Oke, teman-teman, kita akan membuat sebuah tabel yang bernama sales. Yang pertama itu kolomnya adalah tentang order ID. Oke, yang kedua adalah product name atau nama produknya. Yang ketiga itu quantity, jumlah barang yang kita jual di transaksi itu. Lalu ada price ini harga ya, harga barang satuannya. Kenapa desimal? Biasanya memang kalau misalnya gini, format mata uangnya itu kita gunakan dolar ya, makanya di sini ada koma-komanya nih, 15,75. Makanya kita menggunakan tipe data desimal. Nah, untuk tipe data desimal, integer gitu ya, di sini kita udah pernah bahas di video sebelumnya tentang tipe-tipe data numerik. Teman-teman bisa nonton dulu videonya di sini, supaya lebih paham. Lalu, kolom yang kelima itu adalah order date, atau tanggal di mana transaksi ini terjadi, tanggal pemesanan gitu ya, singkatnya. Dan tipe datanya itu adalah date. Nah, untuk date ini termasuk dalam tipe-tipe data date and time. Nah, teman-teman, ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya tentang tipe-tipe data date and time. Teman-teman bisa nonton videonya di sini, supaya lebih paham. Oke, kita buat dulu ya tabelnya. Nah, kalau udah seperti ini, artinya tabelnya sudah berhasil kita buat, dan kita punya sebuah tabel baru bernama sales, yang berisi tentang data-data atau transaksi penjualan. Nah, seperti biasa, tabel sales kalau baru dibuat, artinya adalah tabel kosong. Nah, sekarang kita harus masukkan data-datanya. Nah, kita akan menggunakan data nggak terlalu banyak ya, ada 20 baris saja, langsung kita run aja teman-teman. Oke, sudah berhasil. Kita memasukkan 20 baris data ke tabel yang baru kita buat ya. Nah, terus coba kita cek isinya apakah udah betul. Seperti ini. Oke, ya seperti ini ya teman-teman. Di kolom satunya lengkap. Kolom kedua ini ada satu baris yang nilainya 0 ya, di kolom product name. Terus dari sisi quantity juga lengkap, harga lengkap, dan ini tanggal transaksinya juga lengkap. Ya, nggak ada baris yang kosong. Oke, sekarang kita akan praktekkan dulu. Yang pertama adalah fungsi aggregate sum. Nah, biasanya seperti ini, teman-teman. Sum itu kan untuk menjumlahkan ya nilai dari seluruh baris. Jadi cara kerjanya seperti ini kira-kira, teman-teman. Kita punya 20 baris ya. Nah, ini kita ingin menghitung namanya quantity dikali price. Nah, ini quantity dikali price itu adalah
rumus dari revenue, atau dalam bahasa umum yang sering kita dengar adalah omset atau pendapatan dari penjualan, gitu ya, teman-teman. Jadi, kita ingin ngitung nih total dari quantity dikali price, baris 1, terus quantity dikali price di baris 2 sampai dengan baris ke-20. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kalau misalkan anggaplah kita sebagai seorang yang memiliki toko gitu. Ketika kita berjualan, pasti misalkan kita menjual barang A. Si pembeli ini belinya 2. Berarti kan pendapatan kita harga barangnya dikali dengan kuantitinya. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini kita sebutnya dengan sum, terus di dalam kurungnya bisa ya, quantity dikali price. Nah, bintang ini adalah operator matematika ya, aritmatika. Nah, ini udah pernah dibahas juga di video yang ini. Operator aritmatika untuk melakukan perhitungan. Oke, quantity dikali price, S, total revenue. Kalau ini adalah alias. Nah, ini udah pernah juga dibahas di video yang ini. Oke, nah kita pengen tahu nih. Kan kalau misalkan kita ngitung satu-satu lama ya, teman-teman. Satu kali ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Nah, makanya kita bisa menggunakan fungsi agregat ini, sum ini. Nah, kita jalankan ya. Nah, keluarlah seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya kita menghitung, nah namanya juga udah sama ya. Total revenue ternyata dari 20 transaksi itu $973,44. Nah, ini cara menggunakan fungsi agregat yang pertama, yaitu sum. Terus, kita juga bisa nih, kalau misalnya tadi kan ada fungsi perkalian ya, di sini di dalam sumnya itu, kita sekarang cuma pengen hitung ini, teman-teman. Ya, kita cuma pengen tahu jumlah barang yang terjual dari 20 transaksi ini ada berapa. Nah, sekarang kita bisa, misalkan, select sum, ya ini kolom quantity, S, total quantity sold, atau jumlah total dari barang yang terjual. Kita jalankan. Nah, jadi totalnya nih ya, dari sini, teman-teman. Ini kalau ditambahin semua, itu totalnya pasti 80, berapa nih? 86. Nah, seperti itu ya, teman-teman, untuk menggunakan fungsi agregat sum. Oke, kita lanjut ke fungsi agregat yang kedua, yaitu count. Count itu seperti yang sudah kita bahas di PowerPoint sebelumnya, yaitu menghitung jumlah data di kolom tertentu. Dan dia tidak menghitung baris yang memiliki nilai 0. 0 ya, teman-teman, bukan blank ya. Beda ya, 0 sama blank. Kalau 0 itu benar-benar nggak ada datanya, teman-teman. Kalau blank itu bisa jadi datanya isinya cuma spasi atau misalkan ya kolom kosong aja gitu. Oke, nah sekarang kita lihat lagi, teman-teman. Ya, nih ya, kita lihat tabel aslinya, tabel lengkapnya. Untuk kolom product name, di sini ada 20 baris ya. Cuma yang ada nilainya itu cuma 19 baris. Karena di baris yang ke-20 ini, product name-nya ini 0. Nah, bisa jadi ada kesalahan ya ketika kita menginput data penjualan, jadinya kita nggak punya informasi nih. Ini barang atau produk yang varian mana nih yang sedang kita jual gitu. Oke, nah makanya ketika kita gunakan ya fungsi aggregate count untuk menghitung jumlah data di kolom product name, jawabannya adalah seperti ini, teman-teman. 19. Karena count itu hanya menghitung baris yang ada isinya. Ya, makanya jumlahnya adalah 19. Oke, nah kalau misalkan kita ingin tahu nih data yang tadi ini, ya teman-teman, data yang ini. Nah, data yang ini kan ada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan kita menghitungnya seperti ini, teman-teman, ya, select count bintang. Berarti kita ingin tahu nih jumlah baris dari tabel yang kita punya. Nah, misalkan ada yang kosong begini, tapi kolom lainnya ada isinya. Nih, ini kan yang kosong cuma kolom product name ya, di baris 20. Tapi di order ID-nya ada, quantity-nya ada, price-nya ada, order date-nya juga ada. Makanya, ketika kita count bintang seperti ini, jumlah barisnya ada 20. Ya, jadi dia lihat kolom yang lain. Yang nggak akan dihitung itu hanya baris yang benar-benar kolom 1, 2, 3, 4, 5-nya kosong. Kira-kira gitu ya cara kerjanya, teman-teman, untuk count bintang. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke fungsi agregat yang ketiga, yaitu average, ya, AVG, buka kurung, tutup kurung. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, harga jual satuan rata-rata dari produk yang kita punya nih. Ini kan harganya macam-macam ya, dari 10,99 sampai ada yang 12,25 dan macam-macam nih. Nah, kita ingin tahu nih, barang-barang di toko kita itu
harga rata-ratanya berapa sih gitu kan. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman. Select, average, masukkan ya, kolomnya ini adalah kolom price. Nah, kita ganti aliasnya supaya lebih enak dibaca sama yang orang lain gitu ya, selain kita. Kita kasih alias average price dari tabel sales. Kita hitung seperti ini. Oh, ternyata harga jual rata-rata barang yang ada di toko kita itu adalah $11,807. Seperti ini. Oke, ini cara menggunakan average. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan, berapa harga produk termurah atau terendah yang ada di toko kita sekarang? Nah, kita menggunakan fungsi namanya min atau minimum. Caranya gini ya, select min, masukkan kolomnya min price seperti ini. Oh, ternyata barang termurah yang ada di toko kita itu harganya adalah $8,49. Ini untuk fungsi min ya. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan fungsi yang namanya max ya, atau maksimum. Sekarang kita ingin tahu nih harga produk termahal yang ada di toko kita itu harganya berapa. Oke, kita jalankan aja teman-teman. Nah, ternyata harga termahalnya itu adalah $15,75. Oke, kita bisa lihat ya dari sini teman-teman. Nah, kalau misalnya kita urutkan ya, nih, yang termahal itu benar 15,75, yang termurah itu adalah 8,49. Oke, kira-kira itu ya teman-teman. Fungsi agregat itu tidak banyak di SQL. Dan fungsi agregat itu pasti akan terus kita pakai selama kita berinteraksi dengan data, dan makanya pastikan teman-teman paham ya, kapan saat yang tepat untuk menggunakan masing-masing fungsi agregat yang ada di SQL. Oke, teman-teman, kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan juga dibagikan ke siapapun yang kira-kira ada di sekitar teman-teman dan membutuhkan ini. Dan jangan sampai ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini berhenti di teman-teman. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.